Saya berpikir begini, seperti apa ilustrasi video yang ada di tayangan Instagram, seperti metamorfosis. Dari ulat ke pompong menjadi kupu-kupu. Dominan manusia, termasuk kita-kita semua, kalau tidak mau mencari atau malas mencari, atau menjadi manusia bebas, kita seperti hidup di dalam kepompong. Iya, betul. Dari ulat menjadi kepompong. Ya udah di situ aja. Kepompongnya itu bisa diilustrasikan seperti kehidupannya masing-masing. Tidak semua manusia bisa menikmati kebebasan seperti seekor kupu-kupu. Seorang manusia tidak bisa untuk mencapai kebebasan jati dirinya seperti dia bisa dinikmati kebaikannya oleh orang lain. Bagaimana supaya kepompong ini bisa menjadi seekor kupu-kupu yang seekor kupu-kupu pun tidak tahu kalau dia mempunyai warna sayap yang cantik. Dia tidak bisa mengetahui itu. Bahwa kita manusia bisa melihat itu bagus karena manusia melihat. Kalau filosofi daripada metamorfosanya manusia dengan kebebasan menjadi manusia seutuhnya, dengan jebakan keinginan di atas semua kebutuhan hidup, bagaimana filosofi ini bisa menjadi sebuah dasar pijakan untuk kita masuk ke tahun 2021? Oke, jadi saya senang banget bicara tuh pasti punya sasaran dulu, bukan motif dulu. Yang membuat kita tidak pernah sampai karena kita terperangkap pada motif gitu. Tadi punya uang, punya apa, itu motif, itu hasil, bukan tujuan kita. Nah jadi, kita ini enak banget itu. Jadi kalau dari kepompong menjadi kupu-kupu, itu kan flowing. Proses yang alamiah akan tercapai. Dia tidak punya keinginan apa-apa. Karena dia tidak punya keinginan apa-apa, dia ngikut saja sebagaimana semesta, maka jadilah kupu-kupu. Nah, sebenarnya apa yang kita mau, itu sudah ada di dalam diri kita sebelum kita ada. Makanya ketika manusia jadi fetus, ketika manusia baru bernyawa, itu kan ditiupkan oleh malaikat, rizkinya, apanya, segala macam. Artinya, ketika kita tertarik pada sesuatu, kita punya potensi memiliki itu. Ketika kita benci pada sesuatu, itu adalah proyeksi dari program yang ada dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah punya tujuan tadi, seperti kata Sang Buddha, berpikir kepada kepentingan orang, maka kita akan mudah mendapatkan tadi. Kita akan mengalir seperti kupu-kupu yang berproses tadi. Tapi kan sejak kecil, kita tidak diajarkan untuk kepada sasaran. Kita selalu diajarkan pada motif. Makanya di negara ini paling banyak motif. Motif rumah, motif batik. Paling banyak ribuan motif ada di sini. Karena sasarannya belum selesai. Nah, waktu kecil itu kan kita diajar mengarang, kelas 5 SD. Pelajaran mengarang itu kan pelajaran yang pertama untuk mempelajari proses hidup dari kepompong menjadi kupu-kupu. Mengarang itu kan pasti disuruh bikin sinopsis dulu, judulnya apa. Kemudian sudah tahu kita akan bangun plotting-plottingnya. Cerita detektif kan cuma dua sasarannya. Berhasil atau gagal sang detektif membongkar kasus. Oke lah kita pilih gagal. Maka dengan mudah kita memulainya, melangkahnya. Seperti kepompong jadi kupu-kupu. Cerita percintaan juga cuma dua sasarannya. Happy ending atau sad ending. Kita pilih yang mana? Maka ketika kita menentukan goalnya adalah bla 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 bla, maka dengan mudah kita mengarah. Karena waktu SMP suruh bikin karya tulis. Waktu SMA suruh bikin karya tulis. Waktu S1 bikin skripsi. S2 bikin tesis. S3 bikin disertasi. Tetapi itu hanya menjadi bahan kebutuhan, bukan menjadi manifestasi kehidupan. Struktur secara kita berperilaku. Kita hanya struktur cara berpikir. Padahal kepompong menjadi kupu-kupu tidak berpikir. Dia proses saja. Karena sudah tahu, nanti dia jadi kupu-kupu. Nah kita kan tidak menetapkan goal. Besok harus punya rumah, nanti punya apa. Itu kan motif. Kan Tuhan itu maha kasih gitu loh. Nggak usah minta sama dia. Kapan kita minta nafas? Kita selalu merasa belum ada. Inilah yang membuat kita terperangkap oleh motif-motif dan tidak menjadi kupu-kupu, gitu loh. Oke. Padahal, silakan. Padahal Tuhan sudah memberikan semua kepada kita. Makanya zaman dulu tidak ada orang mencipta karena ego manusia ada haki, muncullah karya cipta. Zaman kita kecil dulu jelas siapakah yang menemukan hukum Archimedes? Siapakah yang menemukan hukum Boyle? Siapakah yang menemukan bel? Siapakah yang menemukan telepon? Siapakah yang menemukan lampu pijar? Menemukan. Karena manusia tidak pernah mencipta.
Manusia hanya menemukan yang sudah tercipta. Kenapa mereka bisa menemukan? Karena mereka berpikir untuk kepentingan banyak orang, maka menemukan. Tapi karena ada haki, mulailah ego manusia. Jadi seolah manusia mencipta. Dulu lagu itu nggak ada ciptaan. Gubahan Bing Slamet, gitu. Karena tadi ada ego keserakahan, si wanting, maka muncullah ciptaan-ciptaan. Akhirnya manusia terperangkap kepada duniawi. Kalau apabila kita hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita hewan. Apabila kita hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan rohani, kita malaikat. Sementara kita bukan hewan dan kita bukan malaikat. Maka kita harus dua-duanya. Hablum minallah dan hablum minanas. Otomatis ini akan menjadi sejajar apabila kita punya tujuan jelas. Tujuan kita kan hanya pulang kampung. Makanya oke, lanjut. Pulang kampungnya manusia kan harus bawa bekal seperti tadi yang sudah diungkapkan di awal gitu ya. Betul. Bekalnya manusia, saya yakin bahwa blueprint setiap manusia itu pasti berbeda. Seperti kalau kita mau membangun sebuah jalan raya atau membangun sebuah bangunan, pasti ada blueprintnya. Blueprint yang sudah dibawa sejak kita di dalam kandungan akan menjadi nilai yang berbeda kalau blueprintnya itu dari yang hanya sederhana menjadi lebih kompleks dan kita bisa mencapai keberhasilan. Seberapa besar manusia mampu untuk menciptakan blueprint yang baru? Atau sebetulnya menurut Bang Rani tidak perlu blueprint itu dirubah? Blueprintnya kan jelas. Al-Quran itu blueprintnya orang Islam. Alkitab itu blueprintnya orang Kristiani. Nah, ikuti aja aturan itu sesuai yang dicontohkan oleh Kristus, oleh Muhammad, selesai. Itu blueprintnya. Tapi kan tadi ada si ego. Namanya ego. Energy got out. Kalau orang Betawi bilang, emang goblok kalau kita pakai ego. Tapi ego itu kan ada di dalam paket komplitnya manusia dengan akal budi. Yeah. Betul. Kalau kita membedakan dengan binatang atau kita bukan malaikat karena kita punya ego dan akal budi yang bermain di dalam situ. Betul. Bagaimana kita sebagai manusia bisa pulang membawa bekal nilai yang baik, Bang? Ya, bekalnya kan sederhana, adalah memberikan perubahan lebih baik kepada umat manusia, bukan mendapatkan hal yang baik. Makanya orang Islam, begitu dia melakukan apapun, pasti disuruh baca bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Tugas kita tuh memberi kasih dan beri sayang. Makanya bahasa Indonesia tuh bagus banget. Terima kasih. Apapun yang Anda terima, enak tidak enak, maka tugas Anda memberi kasih, memberi cinta. Bukan terima simpan atau terima balas, kan enggak. Simpel banget sebenarnya hidup ini. Yang nggak bikin jadi nggak simpel ya karena tadi semacam petualangan gitu, petualangan pikiran atau ambivalence gitu. Kalau istilah para pengarang tempo dulu, istilah Budi Dharma itu ambivalence itu. Jadi petualangan pikiran. Oh, tapi manusia itu kan memang pikirannya kan dahsyat ya, lebih cepat daripada kecepatan cahaya cara berpikir dia begitu. Ini betul, kebebasan manusia untuk berpikir dan dia merefleksikan dengan tindakan itu kan pasti akan terjadi. Bagaimana dia bertindak dengan bagaimana cara dia berpikir itu sangat berkaitan. Benar nggak sih, Bang? Iya. Bagaimana dia bertindak ya itulah hasil daripada orang. Iya, pikiran bagus, tindakannya pasti mendekati. Betul. Jadi pikiran kita itu kan kebenaran kita. Apabila kita berpikir, itu secara otomatis akan mempengaruhi perasaan kita. Perasaan itu kayak emosi. Perasaan itu emosi. Emosi itu kayak magnet. Magnet kan tidak akan pernah menarik partikel yang berbeda. Kalau yang ia pikir negatif terus, maka perasaannya terakumulasi menjadi magnet negatif yang besar. Otomatis yang ketarik dalam hidup dia adalah hal-hal yang dia tidak kendaki. Nah, jadi kalau kita mau bahagia, mau happy, mau freedom, tadi sesuai judul kita, ya berpikir merasa yang membuat kita bahagia. Karena ketika kita berpikir, kita sedang berdoa tuh katanya. Apabila saya berpikir, ayah tuh cantik ya, saya sedang berdoa, ayah tuh cantik. Maka dalam waktu yang sama, 70 malaikat mendoakan saya cantik. Enak banget kan? Kalau saya berpikir, ini orang kok nggak asik banget, malaikat mendoakan 70 yang sama. Disinilah istighfar. Karena ketika kita takut saja sudah mendahului Tuhan sebenarnya.
Bukan hanya takabur, takut juga menurut nggak ada Tuhan berarti di sini, gitu loh kira-kira. Jadi di dalam otak itu tuh ada namanya PCR. PCR itu semacam di otak kita, dia yang memfilter karena dalam satu hari, bukan satu hari, per menit atau per detik saya agak lupa itu kita merekam 400 juta informasi secara otomatis per detik atau per menit, atau kayaknya sih per menit, gitu. 400 juta informasi. Nah si PCR ini, saya lupa artinya apa karena pelajaran lama sekali itu yang memfilter, yang masuk sesuai kita. Kalau nggak ada PCR ini kacau kita. Makanya orang kesurupan, orang yang mohon maaf, yang sudah bahagia tadi, itu PCR sudah nggak berfungsi. Dia dikendalikan oleh tadi. Jadi sekali lagi, kalau kita mau bahagia, maka berpikir merasa yang membuat kita bahagia. Kalau kita mau enakan, ya mikir yang enak-enak. Jangan mikir yang nggak enakan gitu. Salah satu daripada metode yang tadi sudah disebutkan adalah, kalau sempat saya tadi tulis, melepaskan belenggu pikiran dan emosi. Yang kedua katanya harus membuka diri untuk benar-benar bahagia. Yang ketiga, metode ini juga menghendaki untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Dan yang keempat adalah siap untuk menemukan apa yang dicari. Apa yang saya cari dengan apa yang Bang Rani cari pasti berbeda, begitu ya? Betul, ya betul, setuju. Kita masing-masing bisa mendapatkan daripada metode tadi, dari Sedona metode yang tadi ya, melepaskan belenggu pikiran, emosi, membuka diri. Yang paling menarik buat saya, siap untuk menemukan apa yang dicari. Sedap ya Mbak, kalau misalnya Bang, kita bisa menemukan apa yang kita cari ya. Rasanya sebenarnya rasanya gini, seperti tenang, dapat gitu loh. Nah, apa itu. Yang kita cari. Ya, rasa itu yang harusnya muncul. Kita itu selalu berpikir belum punya, bukan merasa sudah punya. Saya beri contoh ginilah. Pada suatu hari, Siddhartha bermeditasi. Ini dalam Mahayana ya. Dia bermeditasi. Ketika dia bermeditasi, itu menurut kisah dia Mahayana, itu di kepalanya, wah, terlihat cahaya keemasan. Pohon-pohon bergoyang laksana menari. Dan burung-burung laksana bersiul-siul laksana menyanyi. Memberi keindahan rohani kepada Siddhartha. Setiap kali Siddhartha bermeditasi, 12 Brahmana yang sakti mandraguna ini memperhatikan Siddhartha. Kemudian setelah Siddhartha usai bermeditasi, 12 Brahmana ini menghampiri Siddhartha. Dia bilang, Siddhartha, jadikanlah kami muridmu. Kagetlah Siddhartha. Loh, saya bukan guru, saya malah ingin berguru kepadamu semua. Enggak, kamu adalah guru. Siddhartha, enggak, lu pulanglah. Tapi si para Brahmana ini datang terus gitu loh. Nggak tega juga Siddhartha. Baiklah, aku bersedia menjadi gurumu. Tapi bisakah engkau mendengar suara dawai? Para Brahmana yang sakti ini mencari dawai. Dia terus berusaha mencari suara dawai. Nggak ketemu-ketemu. Kalau gitu pulanglah engkau. Tapi datang terus. Saya nggak tega juga Siddhartha. Maka Siddhartha berkata, kenapa engkau tidak menemukan suara dawai? Karena engkau memikirkannya. Engkau mencarinya. Sekarang pejamkan matamu, tersenyumlah. Rasakan ada suara dawai. Begitu, nggak sampai 2 menit, mereka para Brahmana membuka mata. Aku mendengarnya. Kita kerap merasakan, kita sulit, kerap merasakan belum ada, belum punya. Padahal di Al-Baqarah dikatakan, aku tidak pernah mendengar lisanmu. Aku hanya merasa, hanya mendengar yang kau rasakan. Maka ketika engkau ingin memiliki mobil, memiliki rumah, rasakanlah. Engkau sudah punya itu. Karena ketika engkau suka pada sesuatu, itu adalah proyeksi dari memori yang tersimpan di bawah sadarmu, yang sudah Tuhan berikan sebelum engkau ada di muka bumi. Maka sekali lagi, rasakanlah. Begitupun Rasulullah. Ketika Rasulullah meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, berikan aku 2 hal, agar aku bisa melaksanakan perintahmu. Apa itu? Ya Muhammad, tanya Jibril. Pertama, berikanlah aku orang yang selalu membenarkan kata-kataku. Yang kedua, berikanlah aku orang yang menyerahkan hartanya kepadaku. Maka Jibril berkata, ya Muhammad, itu sudah ada sebelum kau ada. Sekarang rasakanlah, itu sudah ada. Rasulullah tersenyum, dia merasa punya, baru berapa langkah dia bertemu dengan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiqi. Abu Bakar lah yang
selalu membenarkan kata-kata Rasul dan menyerahkan hartanya. Nah sekarang kita selalu merasa belum punya. Tuhan itu maha kasih. Dia sudah tahu kok sebelum minta. Tetapi merasa Tuhan sudah memberi kita, itu yang belum ada. Nah jadi sekarang ketika kita minta sama Tuhan, rasakan sudah dikasih. Ya Tuhan, terima kasih telah kau berikan aku sebuah rumah yang indah. Sehingga anakku, istriku. Karena Rasulullah tidak pernah meminta untuk dirinya. Rasulullah sudah merasa cukup. Rasulullah meminta buat umatnya. Nah sekarang kalau kita butuh sesuatu, katakan, ya Rab, terima kasih telah kau berikan sebuah rumah yang indah untuk anakku. Sehingga anakku bahagia. Ketika kita memberikan anak kita, kan itu juga ada. Nah, karena apabila kita sudah merasa punya, magnetnya besar, akan menarik. Tapi kita kan selalu belum punya. Karena kita baru punya kalau sudah megang. Makanya orang Indonesia kalau ngelihat apapun mesti megang. Pegang, lihat dong, pegang, lihat dong, pegang. Tuh. Makanya kalau kita suka sama pacar kita, kenapa mesti megang-megang? Ya. Nggak cukup pakai mata. Kira-kira gitu deh. Saya dapat kuncinya begini nih. Semua harus pakai bahasa rasa. Bahasa rasa itu adalah jembatan kita untuk bisa memproyeksikan apa yang kita inginkan ke depan. Karena bahasa rasa itu akan ditangkap oleh frekuensi yang ada di sekeliling kita, bahkan alam semesta akan menyambut rasa yang kita sudah bangun. Begitu ya? Wah, Ayah ini pintar banget deh. Sepatu nomor berapa sih Ayah? Ayah, sepatu nomor berapa? Pulang dari Bali ditagih nih oleh-oleh. Cuma mau nanya nomor doang. Nomor berapa sepatunya? Bukan mau ngasih, cuma nanya nomor doang. Gitu. Nanya bawain oleh-oleh aja. Jadi manusia dengan kehendak bebasnya itu memang tetap ada batasan. Apa sih batasannya? Karena manusia lain juga punya kebebasan. Manusia lain punya kebebasan sehingga kebebasan manusia itu semakin dia bebas, semakin tanggung jawabnya berat. Atau semakin besar. Begitu ya Bang? Sebenarnya manusia unlimited. Manusia itu tanpa batas. Pikiran dia yang membatasi. Ya, makanya tidak ada. Kalau kebebasan saya ternyata mengganggu kebebasannya Bang Rani, mengganggu kebebasan teman-teman kita yang lainnya, itu artinya kebebasan itu saya tidak saya pertanggungjawabkan. Itu bukan kebebasan, itu wanting. Itu wanting. Iya. Karena kan bebas berdasarkan aturannya. Makanya hukum dibuat itu untuk menyelamatkan manusia. Maka ketika manusia melanggar hukum ya nggak selamat gitu. Oke. Jadi manusia yang bebas tetap ada batas. Ada aturan, ikut aturan. Ikut aturan, batasannya. Dan punya tujuan yang jelas ya. Tanpa merasa diatur. Nah, karena itu fitrah dia. Mengikuti aturan tanpa merasa diatur, tahu diri. Betul. Tahu diri, udah bahasanya betul. Gampang. Iya, yang gampang tahu diri, betul gitu. Ya, jadi manusia yang bebas adalah manusia yang sama dengan tahu diri. Udah begitu aja kalian. Iya, benar, tahu diri, betul. Tahu diri itu artinya apa? Tahu pada sang punya diri. Oh iya. Siapa yang punya diri? Nah itu dia, ketahui diri. Ya tahu pada sang punya diri, tahu diri. Percaya diri juga sama, percaya kepada sang punya diri. Selesai kan sebenarnya? Iya benar. Udah klop. Jadi tips untuk penutup tahun 2020, ayo dikasih Bang Rani buat sahabat-sahabat IG kita masing-masing apa yang harus dilakukan. Jadi manusia adalah kreator bagi hidupnya. Dan pikiran kita adalah stimulus untuk menciptakan kreasi-kreasi yang kita impikan. Maka apabila kita mengimpikan sesuatu yang indah, maka selalulah berpikir yang membuat dan merasa engkau indah. Sederhana terus. Ketika engkau tidak indah, ganti channel. Kontras. Maka selesai. Seperti engkau ingin pergi ke Semarang, nggak mungkin sampai ke Semarang kalau ke kiri atau ke kanan. Fokuslah pada tujuan. Tujuan kita di muka bumi adalah pulang kampung. Dan modal pulang kampung adalah bahagia. Dan bebas. Tidak memiliki kemelekatan. Cukup menikmati dan mensyukuri apa yang kita dapatkan. Tetapi kita terbentuk selalu memikirkan keinginan yang belum ada. Bukan menikmati sesuatu yang sudah ada. Sekali lagi, semua tempat adalah surga jika ada cinta di dalamnya. Hadirkanlah cinta dalam dirimu. Iya. Maka Tuhan akan bersamamu. Cinta. Kalau tahun 2020 cintanya tipis-tipis, tahun depan harus cintanya lebih banyak. Betul. Kasih, menebar cinta dengan perbedaan apapun ya Bang Rani. Yes. Tenangnya. Sampai tahun aku pun ceritanya. Tanggal 2 pulang karena swabnya hanya bisa sampai 7 hari. Ternyata nggak 14 hari. Jadi tanggal 2 harus balik ke Jakarta.
Ya. Tadinya mau sampai tanggal 6. Tapi kita swap lagi udahlah. Ya, paling tidak kan tahun baru di Bali. Seneng lah. Salam buat Pantai Kuta, Pantai Sanur, dengan pantai-pantai indah di Indonesia. Iya, betul. Tanpa menggunakan baju pantai ya. Jangan, malu. Oke, Bang Rani, terima kasih banyak buat informasinya. Ini bisa saya save, mudah-mudahan bisa menjadi kado istimewa buat sahabat-sahabat IG kita masing-masing untuk menutup akhir tahun 2020 yang penuh dengan kisah bagi semua manusia yang ada di seluruh dunia ini. Kita menjadi makhluk bebas yang punya tanggung jawab dan tahu diri akan dirinya sebagai salah satu pencipta yang sungguh luar biasa. Begitu ya, Bang Rani? Yes. Lagi. Terima kasih banyak. Selamat bye-bye. Ya, Selamat tahun baru. Salam buat keluarga besar ya, Ayah. Ya, terima kasih banyak. Oke, bye-bye. Yo. Bye, siap.